Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah 12.20, kita kembali pada sidang lagi. Maka sidang kami buka lagi. Menginjak acara persidangan pada sidang paripurna pleno yang kedua ini adalah kita akan mendengarkan laporan kinerja pengurus RAPI wilayah 32 periode tahun 2016-2021, yang mana nanti akan kita dengarkan waktu ada 3 ya. Satu adalah itu, kemudian nanti ada pandangan umum, dan nanti yang selanjutnya adalah pengesahan daripada hasil LKP tersebut. Untuk itu waktu dan tempat saya aturkan kepada Ketua RAPI wilayah 32 Boyolali tahun 2016-2021. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dari pengurus daerah, kami akan membacakan laporan kinerja pengurus RAPI wilayah 32 Boyolali. Sebelum kami membacakan laporan kinerja dari masing-masing lokal, itu sudah menerima satu bundle ini, mungkin sudah dipelajari semua dan sebagainya. Nah, sekarang yang saya tanyakan, untuk kinerja saya bersama-sama dengan penjenengan yang saya rangkum di sini, itu perlu saya baca ulang apa bagaimana? Mohon dari tanggapan dulu dari anggota. Oke. Mungkin mohon petunjuk dari daerah. Tadi sudah saya tanyakan, berarti ini tidak dibaca ulang. Lanjut, jadi monggo Pak San, silakan yang kedua. Baik, oke. Jadi ini hanya sekilas saja. Di pendahuluan itu tidak saya baca. Kemudian untuk 1.1 maksud dan tujuan semuanya sudah perso, RAPI wilayah Boyolali ini sudah. Kemudian kita lanjutkan 1.2 ruang lingkup. Oke, kita simak bersama-sama bahwa ruang lingkup laporan ini meliputi pelaksanaan tugas pada bidang-bidang sebagai berikut. Jadi ada bidang organisasi, bidang keanggotaan, bidang kegiatan, bidang keuangan, dan teknisi. Di ruang lingkup. Kemudian untuk bab 2 tentang organisasi di dalam kepengurusan dalam masa periode kepengurusan masa bakti 2017 sampai 2021 telah diadakan rekonstruksi
restrukturisasi. Restrukturisasi. Oke. Ya, itu namanya orang tua itu lah. Oke, penyusunan kembali dan ulang kami gak memahami. Kemudian yang 2, surat keputusan nomor 206.09.11.1018 tentang susunan personalia pengurus antar waktu yang pertama. Kemudian ada lagi pergantian antar waktu yang kedua. Ini nomor suratnya, surat keputusan nomor 168.09.11.0820 tentang susunan personalia pengurus antar waktu. Lanjut. Nggih, di bawah itu sekretariat. Jadi kesekretariatan kita, walaupun ya gini aja, tak samin aja. Jadi sejak awal sampai hari ini untuk kesekretariatan tidak pindah. Jadi tetap di Bakungan Siswa Dipuran Boyolali. Sekarang tentang pembentukan lokal 2.3, bahwa sesuai dengan surat keputusan pengurus wilayah 32 Boyolali nomor 009.1132.09, di situ nggak jelas yang terakhir 092 itu telah kita pahami dan sudah dilaksanakan. Ada lokal itu ada 4. Jadi ada 4 lokal barat, utara, timur, dan lokal kota. Sedangkan pembagian kecamatan itu sudah jelas sekali. Mungkin ada yang belum masuk. Oke. Ini Kecamatan Ampel, Kecamatan Gladaksari, Kecamatan Cepoko, Kecamatan Selo. Sudah. Oke. Yang lain mau dikoreksi? Tentang keanggotaan SD, PPI, dan Saparapi berdasarkan validasi data SD, PPI, dan Saparapi, jumlah anggota adalah sebagai berikut. Jumlahnya 157, yang baru 113 orang, perpanjangan 44 orang dan sebagainya. Itu punya bisa mirsani di situ. Kegiatan yang panjenengan laksanakan semua sudah terangkum di sini. Mohon dicek bila mana ada yang belum masuk dari lokal masing-masing. Ini antara lain net rapi menyala pagi, kegiatan teknikal, penambahan RPU dan sebagainya, bisa penyanyi pesani di situ ada semuanya. Kalau mungkin ada penyanyi kegiatan yang belum terangkum di sini dan bahkan mungkin baru rencana kemudian belum selesai, nanti mudah-mudahan bisa dilanjutkan dengan kepengurusan yang baru.
Jadi ini saya bacakan sekilas yang lebih detail di situ. Kemudian nanti ada pandangan umum. Pandangan umum itu bisa diterima, bisa tidak, bisa diterima dengan catatan, bahkan bisa ada catatan-catatan untuk kepengurusan yang kemarin. Nah, mudah-mudahan catatan-catatan kepengurusan kekurangan kepengurusan yang sekarang itu bisa dilanjutkan ke pengurusan yang akan datang. Dan Pak semuanya. Oke. Oke, ini yang tentang 6.1.5 tahun perolehan ini tahun 2021 ada hibah yang bisa menersani. Kemudian 6.2 perlengkapan peraga, ada bendera dan sebagainya. Kemudian 6.2.2 umbul-umbul yang sebagian masih bisa kita pakai saat ini. Yang terakhir adalah penutup. Jadi dari penjenengan semua bisa dalam pandangan umum itu bisa menyampaikan di mana kekurangannya, di mana yang masih perlu diperbaiki dan sebagainya. Nanti akan kami rangkum bersama. Setelah kita rangkum, nanti juga yang akan memperbaiki kita bareng-bareng. Mungkin begitu Pak San, Pak pimpinan. Oke, sementara saya akan turun dari mimbar, tetapi tetap mendengarkan dari pandangan umum itu. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan saya tetap lokasi di sini, tapi hanya turun dari mimbar saja. Monggo saya kembalikan Pak. Oke, terima kasih. Ketua Rapi Wilayah Liga 2 Boyolali telah menyampaikan laporan kinerja Ketua Rapi Wilayah Liga 2 masa bakti 2017-2021. Untuk menginjak acara yang kedua adalah pandangan umum. Pandangan umum ini kita batasi per termin. Kita 3 penanya dulu. Monggo kita persiapkan, barangkali ada yang menanyakan atau pendapat. Untuk pandangan umum ini silakan. Ada yang satu dari lokal utara, Bapak Agus ya. Indian udah gerak. Terus satu. Yang lainnya monggo. Yang lain ada apa enggak? Satu dari lokal kota, satu Pak Bagiati. Satu lagi. Tidak ada. Oke, tidak ada. Ini dulu termin pertama kita mulai. Yang pertama dari Pak Agus, semoga waktu dan tempat saya serahkan pada panjenengan. Di sini cuma tercatat yang dari lokal utara itu Laka Kedung, itu pun tanpa foto. Jadi kalau sesuatu kalau nggak ada foto atau nggak ada bukti, itu bisa dikatakan hoak kalau KPK. Padahal saya kirim foto itu banyak. Bahkan setiap triwulan saya kirim laporan kegiatan lokal utara itu hampir tiap triwulan. Ini udah ketiga saya bawa catatannya. Kalau cuma bukannya kita ngiri ya soal apa utara cuma ditulis begini aja, sementara yang lainnya itu enggak. Tapi kalau ditulis semua secara itu kan bisa detail, laporannya bisa banyak, dan itu bisa mengangkat Rapi Boyolali itu sendiri kan. Begitu aja. Terima kasih. Barangkali saya nambahi Pak. 11 Hotel Deta Yanti, Ketua Lokal Utara. Nanti ada Pak, nanti Nambahi apa yang disampaikan? Oke, monggo. Ya, satu usulan sama. Kebetulan kami dari utara, bukan berarti kami ingin diakui, tidak, tapi kami selalu ketika ada insiden, ada laka, kami selalu ada kegiatan, kami selalu melaporkan, baik itu video, foto
maupun ringkasan kronologi peristiwa. Itu barangkali mohon kepada sekretariat untuk lain waktu diarsipkan. Kemudian jadi ora diakoni rapopo wong kami tergerak karena nurani, namun barangkali kan bisa menjadi pamernya Pak Ayu pada ketua daerah ngoten nggih Pak Gayu nggih. Demikian banyak sekali kegiatan yang tidak tercantum sama sekali. Barangkali kami bisa menyombongkan diri kami di utara itu lebih tim SAR. Sempat barangkali Bapak Ketua Daerah mendengar sempat terjadi insiden miskomunikasi dengan Basarnas, itu kan kami itu Pak. Itu karena kami mungkin sudah porsi kami melebihi kami sebagai anggota Rapira. Demikian itu barangkali Pak Ayub nanti untuk lain waktu sekretariat bisa lebih teliti semua kegiatan kami laporkan, kemudian barangkali bisa diarsip. Demikian, terima kasih. Ini teman-teman di antara menambahkan mengenai arsip. Langsung yang kedua dulu Pak Bagiati mungkin sekaligus. Pertanyaan yang pertama, pertanyaan yang kedua. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari wilayah kota lokal kota Rapi Wilayah Boyolali. Kami bersepakat berempat menerima laporan dari Ketua Rapi Wilayah Boyolali tanpa syarat, menerima secara sah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, ada dua pertanyaan. Satu mengenai laporan dari lokal utara dan jawaban itu. Yang kedua dari 11 POP mengenai mendukung laporan. Monggo Pak Ayub, waktu sepenuhnya tak terlibat dengan. Terima kasih Pak Hadi, termasuk Pak Agus. Hubungannya laporannya kurang lengkap, dalam artian tidak sesuai apa yang telah disampaikan dari lokal sampai ke wilayah. Dapat dikatakan bahasa saya gini, sekolah lokal bisa bocor kok, sekolah mengsak tombo kan gitu. Oke, ini menjadi catatan kami bersama, dan ini sudah saya tulis. Kekurangan-kekurangan itu nanti bisa dilanjutkan oleh kepengurusan yang baru. Namun demikian, karena kekurangan ini pada saat saya menjabat sebagai ketua, kami juga tidak akan lepas tanggung jawab. Kita bisa nanti sudah tidak jadi ketua, bukan jadi pengurus, saya masih tetap anggota Rapi. Jadi kita masih bisa kita berbagi bersama-sama. Mungkin begitu Pak Andoyo. Ada yang lain Pak? Sementara sudah Pak. Teman-teman Pak, ini baru masa pandangan umum. Ya, masuk pandangan umum, sehingga kan kita menyerap pandangan-pandangan dari lokal. Tapi pandangan apa yang perlu kita rekam, nanti kan kita tanyakan sebentar habis ini. Saya kira itu Pak Ayub. Mungkin ada yang perlu dari pada sesi kedua ini. Cukup ya? Kalau cukup, lah ini saya ingin menanyakan pada lokal ini tadi terkait dengan Pak Arfan ini. Satu, apakah laporan kinerja Ketua Rapi Wilayah ini bisa diterima? Bisa diterima? Bisa. Oke. Oke, terima kasih Pak Ayub penyampaiannya dan bisa diterima untuk teman ini. Maka dengan adanya penerimaan laporan ini, maka kita nyatakan dimisioner. Itu nanti untuk ditandatangani bahwa sebelum ditandatangani dimisioner ini, kita akan mengadakan sidang yang selanjutnya itu. Maka sebelum kita melanjutkan, waktu saya sampaikan kepada Pak Sarjo untuk membacakan. Baik, akan kami bacakan surat keputusan mengenai laporan kinerja pengurus
keputusan musyawarah wilayah ke-7 Radio Antar Penduduk Indonesia Rapi wilayah 32 Kabupaten Boyolali nomor 006.09.Muswil hubung Romawi 7.1132.1021 tentang penetapan status demisioner. Surat keputusan musyawarah wilayah ke-7 Radio Antar Penduduk Indonesia Rapi wilayah 32 Boyolali nomor 007.09.Muswil hubung 7.1132.1021 tentang pembahasan ulangi Surat keputusan musyawarah wilayah Radio Antar Penduduk Indonesia Rapi wilayah 32 Kabupaten Boyolali nomor 009.09.1132.1021 tentang penetapan laporan kinerja pengurus. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sidang paripurna musyawarah wilayah ke-7 menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan laporan kinerja pengurus dan DPPUW. Yang pertama, mengesahkan hasil laporan kinerja pengurus dan DPPUW Rapi wilayah 32 Kabupaten Boyolali masa bakti 2017 sampai 2021 beserta dengan penilaian oleh seluruh peserta sidang di hadapan sidang paripurna. Kedua, Ketua Rapi wilayah 32 Kabupaten Boyolali masa bakti 2021-2025 untuk melaksanakan catatan bila mana ada yang direkomendasikan peserta sidang paripurna sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisah dengan surat keputusan ini. Ketiga, pimpinan sidang paripurna untuk segera menetapkan status demisioner bagi pengurus dan DPPUW Rapi wilayah 32 Kabupaten Boyolali masa bakti 2017 sampai 2021. Keempat, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai berakhirnya persidangan. Ditetapkan di Boyolali pada tanggal 10 Oktober tahun 2021. Pimpinan sidang paripurna musyawarah wilayah 7 Radio Antar Penduduk Indonesia Rapi wilayah 32 Kabupaten Boyolali dimintakan tanda tangan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan 2 anggota. Kami lanjutkan untuk membacakan surat keputusan tentang penetapan status demisioner. Surat keputusan musyawarah wilayah ke-7 Radio Antar Penduduk Indonesia Rapi wilayah 32 Kabupaten Boyolali nomor 006.09.Muswil hubung 7.1132.1021 tentang penetapan status demisioner. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa,
sidang paripurna musyawarah wilayah ke-7 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan status demisioner. Pertama, pengurus dan DPPOI Rapi Wilayah 32 Kabupaten Boyolali masa bakti 2017 sampai 2021 dinyatakan dalam status demisioner. Kedua, menyatakan peserta sidang paripurna dapat melanjutkan persidangan dengan agenda pembahasan materi Komisi A, Komisi B, dan Komisi C, dan peserta hendaknya dapat menggunakan waktu yang tersedia secara cermat, tepat, efektif, dan efisien. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai berakhirnya persidangan. Ditetapkan di Boyolali pada tanggal 10 Oktober tahun 2021. Pimpinan sidang paripurna musyawarah wilayah 7 Radio Antar Penduduk Indonesia Rapi Wilayah 32 Kabupaten Boyolali. Dimintakan tanda tangan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan 2 anggota. Demikian pembacaan surat keputusan dimisioner oleh ketua, oleh sekretaris, dan waktu selanjutnya adalah penyerahan aset. Maka di sini dari ketua demisioner, ketua Rapi Wilayah yang dulu diserahkan pada pimpinan sidang. Penyerahan maka Pak Ayub saya turun hasil audit diserahkan pada pimpinan sidang. Terima kasih sekali lagi atas nama anggota Rapi Wilayah 32 Boyolali, mengucapkan terima kasih. Selama dipimpin 4 tahun ini oleh Ketua Rapi Wilayah 32 Boyolali, beliau Bapak Ayub Sasono Sudiatsu Subasro Mengatari Kaku. Untuk ini semuanya pada pimpinan sidang, dan sebelum kami tutup sidang ini, waktu saya aturkan kepada Bapak Ketua Rapi Daerah 11 Jawa Tengah 11 Delta Kilo untuk menyampaikan sesuatu. Waktu dan tempat kami aturkan. Selamat siang saudara semua. Jadi pada siang hari ini dari Ketua Daerah Rapi 11 Jawa Tengah akan memberikan atau penyematan tanda penghargaan bagi anggota Rapi yang telah lama mengabdi ataupun mungkin berjasa pada organisasi.
Jadi tanda penghargaan ada 3, jadi pelopor, jaya, dan pengabdian. Jadi untuk itu nanti ini ada penyematan tanda penghargaan bagi anggota RAPI yang telah berjasa pada organisasi. Yang pertama pada Bapak Sutarjo, RM Sutarjo, untuk bisa menerima atau penyematan tanda penghargaan Juliet Zulu 11 Bravo yang kelima. Monggo silahkan ke depan. Yang kedua kepada Bapak Eko Apri Wijayanto, Juliet Zulu 11 Bravo Quebec Mike. Aprianto. Jadi Eko Apriwianto. Mohon maaf, ini sebetulnya teman lama ning kadang namanya seperti itu. Apriwianto 11 Bravo Quebec Mike, agak ke tengah. Jadi kalau Pak Ayub, jadi kemarin pada di Sukoharjo telah menerima tanda penghargaan. Untuk itu monggo Pak Didi untuk penyematan tanda penghargaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita saksikan secara seksama bahwa beliau berdua ini yang sangat mempunyai predikat suatu pelopor dan akan menerima lencana pelopor dan lencana jaya. Lencana pelopor ini diberikan karena beliau adalah mengabdikan dirinya sebagai anggota dan pengurus RAPI lebih dari 1 periode. Yang kedua, lencana jaya ini secara berturut-turut semenjak menjadi anggota, menjadi pengurus sampai dengan detik ini masih keaktifannya. Dan beliau ini mendapatkan lencana abadi, yaitu lencana 30 tahun. Mohon maaf belum ke bawah Bapak, nanti bisa kita susulkan. Terima kasih. Demikianlah tadi penyematan tanda penghargaan jadi kepada Juliet Zulu 11 Bravo yang kelima Bapak RM Sutarjo adalah yang membidani RAPI Boyolali berdiri. Jadi Pak Tarjo, karena saya berjuang bersama Pak Tarjo mendirikan RAPI Boyolali. Jadi dan 11 Bravo Quebec Mike semuanya sudah disematkan dan selanjutnya monggo untuk
dilanjutkan kembali persidangan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada pengurus rapi daerah 11 Jawa Tengah yang telah memberikan penghargaan penyematan pada saat dimisioner ini. Maka dengan berakhirnya penyematan ini merupakan akhir daripada sidang paripurna yang kedua, akan kami tutup. Menginjak selanjutnya, kita menginjak pada sidang paripurna yang ketiga. Bisa dilanjutkan ya. Sidang paripurna yang ketiga ini adalah sidang mengenai program kerja, yang mana program kerja A, Komisi A nanti bidang organisasi, Komisi B adalah Komisi bidang program kerja, dan saya bidang rekomendasi. Ketiga bidang ini monggo nanti masing-masing lokal itu nanti menempatkan diri, aku tak mlebu nang Komisi A, aku tak mlebu nang B dan C. Komisi A nanti akan dipimpin oleh Pak Susan, ini akan dipandu oleh Pak Susan. Kemudian Komisi B dan Komisi C nanti bergabung dari satu, akan dipandu oleh Pak Rikut Rahayu 11 ICL di ruang sebelah ini. Kemudian ini bersedang, kita beri waktu maksimal 4 jam maksimal, sehingga nanti bisa kembali lagi apa yang dibahas di itu nanti akan dipaparkan masing-masing komisi itu. Nah, satu hal yang mungkin muncul lagi nanti bisa mengingatkan, tadi ada masalah kearsipan, masalah reportase yang kurang lengkap, monggo diprogramkan, dimasukkan dalam program kerja ini, sehingga komisi pengurus yang akan datang nanti akan tidak lupa dengan pengarsipan atau reportase yang lebih lengkap lagi seperti itu. Saya kira itu, maka kita mulai dari sidang paripurna yang ketiga. Kita mulai sidang pleno yang pertama adalah ketiga bidang kita akan menyampaikan, dan monggo saya panggil pada Pak Susan, barangkali ada arahan untuk komisi B. Tempatnya semua di ruang ini aja, ruang transit barat, dan ruang transit mana hanya sekitar 16 ini. Untuk OC, coba ruangan yang dipakai di mana tadi? Sebentar Mas Eko, daripada nanti karta komisi timbangane nanti saya melu iki, alangkah baiknya dibagi sisan. Andekan karena ini 1, 2, 3, 4, yang depan ini A, yang belakang B. Ya karena ini kan belakang depan 2, belakang 2. Jadi yang depan andekan ini A, ini B. Karena saya rekomendasi tadi sudah merekomendasikan bahwasanya untuk LKP sudah diterima, jadi A dan B. Andekan ngaten. Nggih, kalau sudah monggo. Nggih, matur nuwun PT Pok waktu yang diberikan kami. Jadi memang dua saja, biar satu di sini aja Pak. Monggo saya tekan pada pengatur sidang ini. Sing komisi A di sini, komisi B di sana. Di sana. Sing bagian ngarep ini di sana. Oke. Monggo A yang di depan. Yang di depan ikut Pak Susan ini, yang B.
monggo, waktu yang disediakan sudah lebih 1 menit. Kita kembali ke tempat sidang ini untuk melanjutkan acara selanjutnya, yaitu nanti menetapkan hasil sidang-sidang komisi ini menjadi masuk dalam program kerja. Sidang paripurna yang ketiga kita buka kembali. Agenda sidang paripurna yang ketiga ini lanjutannya adalah yang pertama adalah pemaparan hasil sidang komisi oleh masing-masing komisi, yaitu komisi A dan komisi B, yang nanti setelah dibaca akan diserahkan pada diri kami. Untuk yang pertama, saya kesempatan untuk komisi A untuk menyampaikan hasil sidang komisinya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Dibaca sekalian biar yang komisi B juga tahu komisi A rembukannya apa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan Saudara, kami akan membacakan hasil rapat kami dari tim A. Setelah kami berbicarakan dengan 8 anggota, yang kebetulan saya sendiri sebagai yang ditunjuk sebagai ketua komisi A, yaitu nama Saino Juliet Solo 11 India Alpha Papa, dan sekretaris Saudara Winarno Juliet Solo 11 Serat Juliet Romeo. Setelah kami berbicara bermusyawarah, ini kami akan membacakan tentang hasil. Yang pertama, nomor 1, topik rapat pengurus wilayah. Permasalahannya mengadakan rapat pengurus wilayah secara rutin setiap 3 bulan sekali. Yang kedua, peningkatan kinerja pengurus rapi wilayah 32 Kabupaten Boyolali. Permasalahan adalah keberhasilan pencapaian realisasi program kerja organisasi tidak lepas bagaimana kinerja pengurus secara keseluruhan dan kerja tim yang baik. Salah satu parameter untuk meningkatkan kinerja pengurus adalah job description yang dapat diperoleh dengan menyelenggarakan bimbingan teknis kepengurusan wilayah. Solusinya adalah ya. Maaf, yang pertama tadi mengadakan rapat pengurus wilayah secara rutin 3 bulan sekali. Solusi adalah iya. Yang ketiga, selanjutnya perekrutan anggota baru. Permasalahan melakukan pendekatan dan pembinaan agar pengguna radio komunikasi yang tidak memiliki izin dapat mengurus izin melalui organisasi radio antar penduduk Indonesia. Solusinya adalah ya. Untuk selanjutnya, kekayaan dan keuangan. Permasalahan menyusun daftar inventaris organisasi, rekening organisasi dan keuangan organisasi, menyimpan dan mempergunakan dengan mempertanggungjawab atas aset dan keuangan organisasi baik berupa hibah institusi pemerintah, iuran anggota dan donatur. Solusinya adalah perlu. Untuk selanjutnya, frekuensi dan RPU wilayah yang kurang optimal dalam pemanfaatannya. Permasalahannya adalah bahwa tata kelola frekuensi kerja wilayah dan RPU wilayah banyak mengalami masalah baik teknis maupun non teknis. Maka perlu diupayakan langkah-langkah untuk meminimalisir masalah-masalah tersebut. Untuk selanjutnya, pengurus lokal. Permasalahannya penetapan lokal tetap
4 atau diadakan pemekaran wilayah. Untuk sementara kami cukup 4 dulu. Untuk selanjutnya, Satgas Kebencanaan. Permasalahannya untuk pembentukan Satgas Kebencanaan dirasa perlu. Demikian hasil rapat Komisi A bidang organisasi musyawarah wilayah ke-7 Radio Antar Penduduk Indonesia wilayah 32 Kabupaten Boyolali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang kedua untuk Komisi B, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ibu Masjid menyampaikan materi hasil sidang Komisi B pada saat ini. Langsung saja kami sampaikan untuk topik yang pertama, sosialisasi regulasi pimpinan organisasi dan pimpinan teknis kepengurusan wilayah. Dengan permasalahan yang ditemukan, banyak ditemukan anggota ataupun pengurus yang tidak mengetahui adanya perubahan ataupun perkembangan mengenai perundang-undangan, peraturan menteri ataupun perkembangan organisasi. Untuk itu diperlukan upaya sosialisasi tentang regulasi organisasi. Bimbingan organisasi pada dasarnya merupakan kegiatan organisasi awal dalam memberikan pemahaman kepada calon anggota, sedangkan khusus untuk para pengurus adalah bimbingan teknis kepengurusan wilayah yang mendesak untuk diselenggarakan setelah dilantik. Dengan hasil Komisi B tadi kami setuju untuk dilaksanakan. Kami lanjutkan untuk topik yang kedua, pelatihan kepemimpinan dan kaderisasi. Secara faktual, tata kelola organisasi RAPI wilayah 32 Kabupaten Boyolali dalam mempersiapkan kader pemimpin masih jauh dari harapan, sehingga perlu terus diupayakan. Salah satu caranya adalah dengan menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan dan kaderisasi organisasi. Kami sudah merumuskan anggota komisi untuk setuju dan perlu dilaksanakan. Kami lanjutkan untuk topik yang ketiga, peningkatan pelaksanaan bantuan komunikasi. Adapun permasalahannya, yang pertama mengusulkan untuk bantuan komunikasi jamaah calon haji di embarkasi Haji Dono Hudan dilaksanakan oleh RAPI wilayah 32 Kabupaten Boyolali. Yang kedua, mengikuti bankom yang bersifat nasional maupun lokal. Yang ketiga, mengadakan pelatihan untuk kegiatan-kegiatan bankom. Yang keempat, menyertakan anggota dalam kegiatan pos pam lebaran, bankom kamtibmas, dan bankom bencana. Dalam sidang komisi kami menyatakan setuju untuk dilanjutkan. Untuk topik yang keempat, peningkatan pengabdian kepada masyarakat dan pemerintah. Permasalahan yang timbul mengupayakan terjadinya MOU dengan instansi pemerintah maupun swasta yang terkait, diantaranya dengan Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, TNI, Kepolisian, Kesbangpol, BPBD, TNI, KPU, Kementerian Agama, Gerakan Pramuka, dan juga lembaga pendidikan dan lain-lain. Untuk
hasil kesepakatan kami pada Komisi B setuju untuk dilanjutkan. Kami lanjutkan untuk topik yang ke-5, kegiatan net. Mengadakan kegiatan net anggota setiap seminggu sekali. Kami nyatakan untuk dilanjutkan. Mohon izin untuk menyampaikan untuk topik yang ke-6, tambahan dari hasil rumusan beberapa lokal kami tadi berembuk, yaitu tentang tanggap bencana. Permasalahan yang timbul, kami memerlukan diadakannya pelatihan SAR untuk tim terutama yang tergabung dalam tim reaksi cepat, dan juga perlu diadakannya legalitas SAR agar ketika kita berada di lapangan tidak berbenturan dengan SOP yang di lapangan. Mohon waktunya sebentar untuk menyampaikan narasi Bapak Ketua Pimpinan Sidang, dan juga kebetulan ada Bapak Ketua Daerah. Kami sementara ini betul-betul mengalami, terutama kami yang di wilayah seputaran aliran Sungai Serang dan juga Waduk Kedungombo, terjadi beberapa insiden yang di situ kami berbenturan karena kami di situ porsi kami hanya bantuan komunikasi, sedangkan kami yang di lokasi yang pertama kali. Jadi secara nurani kami bergerak dahulu. Terus sering terjadi benturan, salah satunya saya tanggalnya lupa, ada satu korban laka di Kecamatan Wonosegoro, kemudian ditemukan oleh kami, mohon paham Bapak, ditemukan oleh anggota RAPI di Gendangan Kedungombo, Pak Singgih. Itu sampai terjadi anggota kami itu di tengah laut, itu jenayah itu diminta. Seperti itu. Karena memang kami, porsi kami katanya tidak di situ, kami hanya bantuan komunikasi. Seperti itu karena waktu itu dengan BPBD. Kemudian kemarin yang terbesar itu kasus di Waduk Kedungombo, ada 9 korban. Sempat terjadi beberapa miskomunikasi dengan Basarnas dan juga tim-tim SAR yang lain. Itu kebetulan anggota kami, anak-anak Bapak semuanya ini ya, itu kan warga lokal Wonoharjo, bahkan perangkat desa setempat di sana yang kebetulan juga anggota RAPI. Mereka itu lahir di situ, mereka sudah sangat paham dengan kontur tanah sebelum dulu menjadi Kedungombo, dan mereka sudah tidak sabar karena keluarga korban itu nginepnya di tempat anggota kita yang kebetulan perangkat desa. Mereka bergerak dulu dan terjadi beberapa insiden karena kita dicegah. Padahal kenyataannya ya di TV-TV itu anggota kita itu Pak. 7 orang itu, Pak Ayub hadir tadi Pak Ayub nggih. Pada waktu itu 7 orang itu kita yang menemukan. Namun di TV kan hanya SAR gabungan gitu. Sebenarnya tidak apa-apa, kami sudah bersyukur, kami sudah bisa membantu, bisa berbuat untuk sesama, namun kami sangat membutuhkan ketika kami harus bergerak supaya kami legal, supaya nanti BPPD atau tim SAR yang lain urusannya halo-halo komunikasi. Padahal kami itu pasti kami hadir di situ dulu, dan kami harus berbuat. Tidak mungkin kami hanya halo-halo gitu Pak. Itu mohon nanti tanggapan dari wilayah maupun dari daerah. Kami sangat membutuhkan karena tadi ada anggota kita yang memakai baju kuning itu semuanya warga anggota RAPI kita yang kebetulan warga Kedungombo gitu. Seputaran Kedungombo itu mereka semuanya walaupun tidak mempunyai legalitas sebagai tim SAR, mereka mampu dan sudah terbukti mereka berhasil menemukan gitu. Mereka nak diminta untuk sesuai dengan SOP, misalnya ya ngayal, mereka lebih tahu. Kemarin terjadi insiden demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila narasi kami agak berlebihan. Pada intinya betul-betul kami mengusulkan perlu diadakannya tim SAR atau semacam TRC atau apapun. Kami ikut, yang terutama kami ketika di lapangan dan kami harus bergerak, kami punya legalitas dan tidak berbenturan dengan BPPD ataupun Basarnas atau apapun. Demikian, terima kasih laporan kami dari tim Komisi Sidang B. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak dan Ibu sekalian, demikian ada pemaparan dari Komisi B, yang mana komisi mengenai program kerja. Ada dua komisi yang sudah masuk, tadi Komisi A dan Komisi B. Semua program ini tadi sudah direkam di sini semua, Pak. Itu nanti PR untuk pengurus yang akan datang. Kita tetapkan pada siang hari ini menjadi program kerja Rapi Wilayah 32 Bali 2021-2025. Ya, apa yang Anda utarakan menjadi program, nanti kan PR bagi pengurus yang lain yang baru nanti untuk melanjutkan apa yang amanat. Kita juga sangat setuju, tadi sudah dimunculkan dari awal bahwa perlu ada satu bentuk kerjasama yang lebih optimal, keberadaan organisasi lebih di masyarakat, sehingga pada saat bencana dan kegiatan itu sudah seperti ini. Jadi saya kira matur nuwun atas Komisi B untuk penyampaiannya, maka semua sudah kami terima, ditetapkan akan dibahas, disampaikan pada Pak Do untuk bisa dibacakan untuk hasil sidang Komisi A dan B. Saya itu rekomendasi manakala ini dibahas Ben itu nanti kita pakai rekomendasikan, tadi sudah di aturan sudah kita cancel tadi. Di aturan tadi ada yang kita rembuk kepada Komisi tadi, yang kita rubah aturannya tadi saran dari Pak tadi. Jadwalnya aturannya berbeda apa? Saya sudah kita rembuk, hanya organisasi dan program kerja sing dadi PR-nya komisi tadi kan kita memberikan kayak waktu 100 hari kon mikir ini, waktu 100 hari suruh memikirkan program kerja ini dalam waktu isinya itu. Nah, kalau sudah kita pikir tadi ini 100 hari kita dorek menjadi program kerja tetap nanti kan untuk ini PR-nya pengurus yang akan datang wajib dilakukan, ini amanat anggota lembaga siang hari ini. Ya gitu ya. Ya. Ya, artinya amanat panjenengan sudah masuk, kita rebut sama-sama musyawarahkan, kita bareng nanti PR pengurus yang akan datang, iki amanatmu gitu, amanat pada siang hari ini. Oke, bisa kita tetapkan dan ada pembacaan sesi sidang komisi waktu dan tempat. Ya, menurut Pak Rebut, monggo komisi cukup kita serahkan aja. Ini isinya tidak makludan, ada isi tulisannya. Nanti tulisannya menjadi PR pengurus yang akan datang ini. Amanat dari Pak Kabul dari akan saya terima. Terima kasih Pak. Matur nuwun Mbak Ribut atas keluhannya. Moga waktu saya aturkan pada Pak Sarjo waktu. Mohon maaf, interupsi sebentar. Ya. Untuk materi komisi sudah digedok ya, tapi saya mohon maaf yang ngedraft ini agak kurang apa ya, karena saya terheran-heran ini. Jadi ini kan permasalahan, makanya ada kolom kosong ini kan harusnya ada program kerjanya apa, harus besok itu pengurusnya harus ngapain ya. Tadi kan dikasih waktu 15 menit kan untuk membahas itu. Kolom yang ini kan harusnya diisi. Ini hanya meluruskan saja ya, sudah terjadi, hanya meluruskan besok kalau muslok dan sebagainya. Mohon maaf ini diisi Pak. Jadi programnya lebih jelas. Ini besok ketuanya bingung ini. Ya, karena ini dikasih masalah, tidak dikasih solusinya seperti apa. Ya, gitu ya. Saya tidak mau menghambat musyawarah ini, namun
Karena ini harusnya diisi, tidak hanya ya, setuju, ya, disetujui kan enggak. Ini kan bunyinya aja masalah. Kemudian sebelahnya kan solusi atau program kerjanya. Jadi nanti yang harus dijalankan Pak Ketua dan kepengurusannya itu apa gitu loh. Gitu nggih. Terima kasih, mohon maaf. Izin untuk melanjutkan, akan kami bacakan surat keputusan mengenai hasil pembahasan materi sidang komisi. Surat keputusan musyawarah wilayah ke-7 Radio Antar Penduduk Indonesia Rapi Wilayah 32 Kabupaten Boyolali nomor 007.09.Muswil Hukum Romawi 7.1132.1021 tentang pembahasan materi sidang komisi. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sidang paripurna musyawarah wilayah ke-7 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, menyetujui hasil pembahasan materi sidang materi komisi A, komisi B, dan komisi C. Pertama, mengesahkan penetapan materi sidang komisi A, B, dan C sebagaimana terlampir dalam surat keputusan dan menjadi bagian yang tidak terpisah dengan surat keputusan ini. Kedua, menyatakan peserta sidang paripurna dapat melanjutkan persidangan dengan agenda pemilihan ketua wilayah dan peserta hendaknya dapat menggunakan waktu yang tersedia secara cermat, tepat, efektif, dan efisien. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai berakhirnya persidangan. Ditetapkan di Boyolali pada tanggal 10 Oktober tahun 2021. Pimpinan sidang paripurna musyawarah wilayah ke-7 Radio Antar Penduduk Indonesia Rapi Wilayah 32 Kabupaten Boyolali dimintakan tanda tangan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan 2 anggota. Terima kasih untuk wakil ketua untuk menyampaikan pembahasan ini. Maka sidang paripurna yang ketiga ini kita sudah menetapkan beberapa program kerja, beberapa kegiatan organisasi yang nanti akan dilanjutkan atau dilaksanakan oleh pengurus yang akan datang. Untuk itu sidang paripurna yang ketiga mengenai komisi pada siang hari ini kita tutup. Ibu dan Bapak sekalian yang kami hormati, merangkak sidang paripurna yang keempat. Inilah sidang penjaringan calon ketua Rapi, pembentukan formatur, sidang formatur, dan sampai nanti pada persidangan ini membacakan hasil sidang paripurna musyawarah yang mana hasil daripada sidang formatur itu. Nah, untuk mengarah ke sidang ini nanti akan kita mulai dari beberapa tahapan yang sudah kita sampaikan untuk sidang paripurna yang keempat ini. Bisa dilanjut ya sidang paripurna keempat ya. Oke. Maka sidang paripurna yang keempat kita mulai. Yang pertama, sebelum kita masuk ke pemilihan ini, beberapa waktu dari
saya sudah mengirimkan usulan ketua Rapi wilayah 32 Boyolali periode 21-25 pada form yang sudah kita sampaikan. Nanti diserahkan pada diri saya dalam keadaan tertutup. Isinya sopo saya tidak tahu. Sehingga nanti panjenengan isi Anda mencalonkan siapa, kemudian diserahkan pada sidang saat ini dalam keadaan tertutup. Nah, pada saat saya membaca nanti saya tidak akan menyebut dari wilayah mana. Mohon maaf Mas Eko, saya sekilas melihat kartu suaranya tadi ada dari lokal atau perwakilan mana. Itu saya harap tidak ditulis. Jadi tidak tahu itu perwakilan dari mana. Yang jelas ada suara masuk ke pimpinan sidang, karena nanti bisa saja oh ini dari lokal sana kok ini. Makanya siapa-siapa kita tidak tahu biar fair semuanya. Matur nuwun. Jadi tidak usah ditulis dari perwakilan mana. Jadi tulis yang dipilih saja dan tegaskan apakah itu namanya, apakah 1028-nya, apakah nama dan 1028, biar nanti di dalam artinya nanti pemilihan tidak rancu, karena orang ngerti 28 nih. Ada sing orang ngerti jenengi, eneng ngerti mung nama panggilannya. Jadi harus dijelaskan. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Depok waktu siang ini juga memberikan saran. Jadi daripada saya melihat dari mana, silakan itu Anda nulis calon yang Anda harapkan dari wilayah, dari lokal utara siapa, dari lokal timur siapa, dari lokal kota barat siapa. Yang empat. Nah, ini cuma usulannya siapa, mengusulkan siapa gitu. Nanti ditekuk dalam tertutup, diletakkan di meja ini. Nanti saya akan membaca. Ada 4 lembar, nggih. 4 lembar di sini akan mohon Pak Sekretaris nanti dicatat calon-calonnya ini. Saja. Oke, matur nuwun. Ini ada empat masukan input. Pak Susan mau dibuka. Yang pertama itu siapa yang diusulkan? Sebentar. Nengok ke pasal 10 dulu Pak, silakan Pak. Dicek pasal 10 dulu tata tertibnya. Jadi apakah sudah boleh dibuka 4 lokal dengan membaca pasal 10?
Boleh tidak Pak pesertanya? Pasal 10-nya ini masih dipakai apa enggak? Ya, jadi kita berpatokan pada tata tertib. Ya, jangan setuju saja. Ya. Terima kasih. Oke, dalam pasal 10 memang ada kelengkapan untuk memilih mencalonkan tadi. Jadi di samping calon dari 4 lokal ini, 1 tambahan dari peserta sidang, yaitu 1 dari utusan Rapi Daerah 11 Jawa Tengah dan 1 dari pengurus lama, ketua pengurus dimisioner. Satu menit lagi, dan cepet. Tulis jeneng tok, nggak usah tulis apa-apa. Monggo untuk ini kita buka bersama. Ada 6 ya, 6 suara. Monggo Pak dibuka yang ini, coba yang Pak Sek Neret pertama dibuka ya. Yang pertama, nama lengkap Bapak Ayub Sarjono, Juliet Sulu 11 RCB. Yang kedua, nama lengkap Ayub Sarjono, Polsen JZ 11 RCB. Yang ketiga, nama lengkap Ayub Sarjono, JZ 11 RCB. Yang keempat, nama lengkap kosong, Polsen kosong. Yang kelima, nama lengkap Ayub Sarjono, Polsen Juliet Sulu 11 RCB. Untuk yang keenam, nama lengkap
Ayub Sarjono, Polsen Juliet Sulu 11 RCB. Itulah hasil daripada rekaman yang kita terima pada siang hari ini. Ada pada peserta musyawarah 4 dari lokal, 2 dari utusan, satu utusan, 1 dari dimisioner. Dari 6 suara ini 5 mengusulkan Bapak Ayub Sarjono, Juliet Sulu 11 Romeo Charlie Bravo, dan 1 absen. Nah, dari demikian ini kita masuk pada pemilihan untuk memilihkan 1 ketua, maka akan kita bentuk formatur nantinya juga untuk memilih ketua yang terpilih pada hari ini. Sebentar Mas Iko. Karena ini dari pemilihan dari lokal, peserta semuanya sudah, kan mestinya kan itu bisa terpilih secara aklamasi sudah. Jadi di SK-kan dulu baru nanti membentuk formatir. Nyun pangapunten. Jadi nyun pangapunten, ini semua untuk pembelajaran. Jadi tadi melihat pasal-pasal ini bukan berarti kami menghambat, tidak. Namun ini pembelajaran, jadi biar jangan sampai nanti ada masalah di belakang. Terus yang kedua, sebelum ditetapkan, silahkan calon yang tadi terpilih dipanggil ke depan, verifikasi, ditanyakan kesanggupan. Jadi biar semuanya clear, tidak ada masalah di belakang. Setelah itu ditetapkan jadi ketua, baru nanti pembentukan formatir. Terima kasih. Matur Pak Yutifot. Jadi langkah-langkah selanjutnya yang kita laksanakan ini sebelum kita masuk dalam bidang formatur, yang pertama kami dari kelima ini akan mengambil langkah-langkah beberapa sistem pilihan. Ada pilihan langsung, ada aklamasi, ada cara yang lain. Namun sebelum ke acara-acara yang kita sebut tadi, dari di sini akan kelihatan dominasi daripada suara pada Pak Ayub Sarjono. Maka kesediaan pada Pak Ayub Sarjono ini waktu kami sampaikan pada Pak Ayub untuk ada form yang bisa diisi, kesanggupan daripada ketua nantinya akan terpilih. Ini Pak Ayub, konco-konco ngersake panjenengan untuk menjadi ketua Rapi Wilayah 32 Boyolali. Amanat ini akan panjenengan laksanakan. Sebelumnya monggo barangkali ada kesanggupan yang perlu disampaikan, karena sebuah amanat ini cukup dijawab dulu Pak. Berbagai pertimbangan dan berbagai pengalaman selama 2 tahun, walaupun saya sudah 4 tahun Pak, tapi pengalaman baru saya rasakan 2 tahun akhir ini. Dengan kepercayaan penjenengan, saya akan sanggup dengan catatannya, karena Rapi Boyolali itu bukan yang bertanggung jawab hanya ketua. Dan kalau nggak salah, kalau pimpinan itu nama ketua, biasanya segala sesuatunya kolektif kolegial. Jadi tidak bisa saya sendiri, tidak bisa saya maksud Pak Tarjo dengan Pak Tarjo. Harapan kami yang kemarin kekurangan mari kita tutup bersama. Kalau penjenengan setuju untuk menutup kekurangan yang kemarin, kemudian istilahnya meningkatkan, ya insya Allah saya sanggup dicalonkan lagi. Matur nuwun Pak Ayub, ini ada satu surat kesanggupan pernyataan nyuwun
tapak semua rumiyin. Terima kasih kesanggupan Pak Ayub. Sebelum kita mengajak yang lain, mohon Pak Sarjo untuk membacakan surat. Karena calon ketua sudah menandatangani surat pernyataan kesanggupan bermeterai, oleh karena itu perkenankanlah kami untuk membacakan surat pernyataan yang sudah ditandatangani oleh beliau Bapak Ayub Sarjono. Surat pernyataan kesediaan menjadi ketua Radio Antar Penduduk Indonesia Rapi Wilayah 32 Kabupaten Boyolali, masa bakti 2021 sampai 2025. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama lengkap Ayub Sarjono, call sign Juliet Zulu 11 Romeo Charlie Bravo, November Indian Alpha 11.13.18.07.0631. Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi ketua wilayah Radio Antar Penduduk Indonesia Rapi Wilayah 32 Kabupaten Boyolali, masa bakti 2021 sampai 2025, dan tidak akan mengundurkan diri selama masa pencalonan saya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, bermeterai cukup dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, penuh kesadaran tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Boyolali, 10 Oktober 2021, meterai tempel ditandatangani Ayub Sarjono. Demikian pembacaan surat pernyataan kesanggupan Ketua Rapi Wilayah 32 Boyolali untuk periode 21-25. Selanjutnya, dengan adanya surat pengerti, kita tidak perlu mengadakan pilihan, bisa kita laksanakan aklamasi karena hanya satu calon. Bisakah Bapak Ayub ini kita terima menjadi Ketua Rapi Wilayah 32 Boyolali? Terima kasih. Keputusan pada siang hari ini Ketua Rapi Wilayah 32 Boyolali sampaikan oleh Bapak Ayub Sarjono untuk surat keputusan kepada Bravo yang kelima bisa dibacakan lagi. Surat keputusan Musyawarah Wilayah ke-7 Radio Antar Penduduk Indonesia Rapi Wilayah 32 Kabupaten Boyolali nomor 008.09 Muswil hubung 7.1132.1021 tentang Ketua Rapi Wilayah 32 Kabupaten Boyolali terpilih. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sidang paripurna musyawarah wilayah ke-7
menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan Ketua Rapi Wilayah 32 Kabupaten Boyolali. Pertama, mengesahkan proses dan hasil pemilihan Ketua Rapi Wilayah 32 Kabupaten Boyolali sekaligus sebagai Ketua Tim Formatur sebagaimana terlampir dalam surat keputusan dan menjadi bagian yang tidak terpisah dengan surat keputusan ini. Kedua, menyatakan peserta sidang paripurna dapat melanjutkan persidangan dengan agenda pemilihan Ketua Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi Wilayah atau DPPOW, dan peserta hendaknya dapat menggunakan waktu yang tersedia secara cermat, tepat, efektif, dan efisien. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai diselenggarakannya musyawarah wilayah ke-7 tahun 2021. Ditetapkan di Boyolali pada tanggal 10 Oktober tahun 2021. Pimpinan sidang paripurna musyawarah wilayah ke-7 Radio Antar Penduduk Indonesia RAPI wilayah 32 Kabupaten Boyolali dimintakan tanda tangan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan juga anggota. Ibu dan Bapak sekalian kami hormati, demikian pembacaan surat keputusan mengenai Ketua Rapi Wilayah 32 Boyolali. Selanjutnya masih Bravo yang kelima untuk sidang selanjutnya itu adalah sidang formatur untuk melengkapi daripada acara selanjutnya, yaitu setelah penetapan ketua wilayah maka ada pembentukan dan penetapan formatur. Nah, formatur ini ada beberapa hal yang mungkin perlu disampaikan dan nanti akan kita tetapkan untuk sidang formatur. Untuk formatur yang pertama adalah dari ketua terpilih, kemudian yang kedua pengurus wilayah demisioner untuk yang periode yang lalu, kemudian ketua 4 daripada ketua-ketua lokal utara, lokal timur, lokal kota, dan lokal barat, nanti masing-masing satu, dan satu pimpinan sidang tetap. Jadi ada 7 orang formatur, yaitu ketua terpilih, kemudian satu dari pengurus divisioner 1, kemudian dari 4 ketua lokal masing-masing satu ketua, kemudian pimpinan sidang tetap. Saya kira itu untuk formatir. Dan untuk sidang ini nanti akan bersidang membentuk melengkapi daripada kepengurusan yang lengkap. Sementara ini dan waktu untuk sidang formatur yang kami sebut yang pertama, sidang formatur dari ketua terpilih Pak Ayub Sasono, kemudian yang kedua dari demisioner pengurus lama Pak Ribut ya, dari lokal utara, dari Mbak Ribut yang nanti, kemudian dari lokal utara Bapak Rahmat Handoyo, kemudian dari lokal kota Lukas Argo Wuryantoro,
gelas MLP dulu, sekarang jadi gelas. Kemudian lokal timur Pak Saino, yes, 11 nanti kosan Indian apa gitu. Indian SIZ. Dan dari lokal barat di Pak Krisnanto nggih 11 BET. Nggih, 11 BET. Ya, saya kira dan untuk pimpinan sidang dari daerah 11 BRM. Monggo yang sudah kebaca akan disiapkan untuk organizing komite untuk menyiapkan ruang waktu. Kita sediakan 20 menit ya. Tempat di ruang samping di ruang transit. Di ruang transit saja kita